selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba kulik lebih dalam satu materi yang, menarik banget nih. Naskah novel fantasi judulnya Zafran dan Jantung Dunia, penulisnya Ervan Widya Saputra. Iya, dan kita punya cukup banyak bahannya ya. Ada kutipan naskah, daftar isi, pengantar dari penulisnya, glosarium istilah, sampai biodata penulisnya juga. Lengkap, jadi bisa dapat gambaran utuh. Dan dari pengantarnya aja udah kebayang ya, dunianya ini digambarkan lagi sekarat gitu. Ada penyakit dunia, Iya, penyakit yang katanya ngilangin warna, rasa, sampai harapan. Serem ya? banget. Terus diperparah lagi sama kejadian misterius, namanya dentuman sunyi. Nah, di tengah kondisi kayak gitu, muncul legenda soal jantung dunia. Betul, semacam inti kehidupan planetnya gitu ya, yang katanya kalau bisa dipulihin, bisa nyembuhin semua. Konon begitu. Nah, jadi tujuan kita sekarang nih, kita mau coba gali inti ceritanya, tema-tema utamanya apa aja, terus elemen dunia fantasinya yang paling oke itu gimana. Biar Anda juga dapat gambaran cepat tapi mendalam soal petualangan ini. Langsung aja kita bongkar ya. Oke, kita mulai dari pemicunya dulu kali ya. Jadi tokoh utamanya Shafran, dia ini pemuda biasa aja sebenarnya, tapi hidupnya kayak ngancur gitu gara-gara adeknya, Eza, sakit parah kena penyakit dunia tadi. Ada adegan awal yang lumayan tuh, dia kasih bunga Lazuardi ke Eza, tapi warnanya udah pudar. Simbol dunianya yang lagi sakit juga ya itu. Iya banget. Nah, pengobatan biasa gagal, terus legenda jantung dunia mulai disebut-sebut. Nah, di situ Zafran ambil keputusan besar ya, nekat dia. Bersumpah bakal nemuin obat yang katanya mustahil itu. Dan sumpahnya tuh double ya motifnya. Bukan cuma buat Eza. Walaupun ya, awalnya orang-orang sekitar pada ragu kan, wajar sih. Pasti, tapi dia nggak sendirian terus kan ya di perjalanannya. Iya, lama kok. Nanti dia ketemu teman seperjalanan. Pertama itu Pipo. Dia ini ilmuwan botani gitu, pinter tapi agak penakut. Zafran nyelamatin dia dari tanaman pemangsa. Di hutan cengkrama itu ya. Iya, di hutan cengkrama yang katanya menjerit itu. Terus dia ketemu Borin. Nah, ini beda lagi karakternya. Mantan prajurit, sinis orangnya. Ketemu di mana tuh? Di Benteng Sisa. Semacam kota pengungsi gitu, tapi penguasanya korup. Si Borin ini lagi cari penebusan lah istilahnya. Udah muak dia sama kehidupannya di sana. Wah, 3 orang yang beda banget ya. Zafran yang terdorong cinta, Pipo si ilmuwan penakut, Borin si prajurit sinis. Dinamikanya pasti seru di awal. Banget. Awalnya ya gitu, canggung, banyak gesekan. Tapi justru karena lewat ujian bareng-bareng. Kayak pas nyebang sungai pisau yang banyak ikan batu ganas itu, atau pas kabur dari Benteng Sisa. Nah, di situ mereka malah jadi tim yang solid. Ini nunjukin tema penting soal persatuan dari orang-orang yang berbeda kan? Saling nutupin kekurangan. Perjalanan mereka ini ngebawa kita dan pembaca nanti ya ke dunia yang imajinatif banget, tapi sekaligus sedih gitu karena lagi sekarat. Tadi disebut hutan cengkrama, terus ada rawa serpentin juga ya, yang penuh ilusi itu. Ah iya, rawa serpentin. Ini menarik karena rintangannya bukan cuma fisik. Kabut ilusinya itu nguji ketakutan terdalam mereka masing-masing. Oh ya? Kayak gimana tuh? Zafran misalnya, dia ngelihat Eza udah sembuh. Tapi itu palsu. Borin dihantui kegagalan masa lalunya sebagai prajurit. Pipo dihantui rasa bersalah karena mungkin kesalahan ilmiah dia dulu. Jadi mereka harus saling sadarin gitu, tarik balik realita. Wah, pengembangan karakternya lewat situ ya. Keren. Terus ada kota kuno Eredor yang tenggelam. Kayaknya ini bukan sekedar latar ya. Betul, Eredor itu kayak semacam peringatan. Cermin retak lah buat kita juga mungkin ya. Soal gimana kalau serakah mengeksploitasi sumber daya alam, kalau di cerita ini jantung dunia, itu bisa bikin peradaban hancur lebur. Pernyataan yang kuat ya. Belum lagi makhluk-makhluknya yang aneh-aneh dan bahaya. Ada belit akar, garda koral, kalajengking kaca. Iya, dunia fantasi yang kaya tapi juga keras banget. Tapi ancaman utamanya bukan cuma alam atau monster ya. Ada musuh berupa kelompok gitu. Ini juga salah satu twist menarik ya. Ada kultus keseimbangan akhir, dipimpin sama figur misterius sang penyeimbang. Filosofinya gimana tuh kultus? Nah, ini yang agak unik dan serem sih. Mereka percaya cara nyembuhin dunia itu ya dengan dihancurin total dulu, biar bisa lahir kembali dari nol. Pemikirannya ekstrim ya. Ekstrem, tapi logikanya tuh bengkok tapi bikin penasaran juga ya. Dan ada kejutan besar soal mereka ini kan. Banget. Ini plot twist utamanya mungkin. Jadi Zafran dan kawan-kawan ini ngira mereka lagi ngejar jantung dunia buat nyembuhin. Iya, Padahal, tanpa sadar, mereka itu justru lagi digiring sama si sang penyeimbang ke tujuan akhirnya, puncak beku. loh kok bisa gitu? Buat apa digiring? Karena ini ironisnya, ritual penghancuran total yang direncanain sang penyeimbang itu malah butuh satu artefak penting. Artefak harapan yang justru susah payah didapatin sama Zafran dan kawan-kawan, hati sang Phoenix. Jadi mereka bawa kunci buat kehancuran tanpa sadar. Gila sih. Cerdas plotnya. Terus puncaknya gimana? Pasti perang besar di puncak beku itu ya? Iya, klimaksnya di sana. Pertempuran sengit. Ada momen menarik juga, muncul serigala batu alfa yang ternyata punya hutang kehormatan gitu sama Borin dari pertarungan sebelumnya. Jadi dia bantu. Oh, ada aliansi tak terduga juga. Tapi kayaknya ada yang sedih ya di akhir pertempuran. Iya, disinilah Borin, si prajurit sinis itu, akhirnya nemuin penebusannya lewat pengorbanan terakhir. Dia berkorban. Pengorbanan yang ngasih jalan buat Zafran ya? Buat hentiin ritualnya pakai hati sang Phoenix itu? Tepat. Ritual penghancuran berhasil digagalkan, tapi masalah intinya belum selesai. Jantung dunianya sendiri ternyata masih rusak parah. Waduh. Terus gimana? Zafran gimana? Di titik ini, Zafran udah siap ngorbanin dirinya sendiri. Benar-benar pengorbanan pamungkas. Tapi dia dihentikan sama Lyra, sosok pemandu misterius yang nemenin mereka. Lyra, oh ya ada karakter itu juga ya. Kenapa dihentikan? Ternyata terungkap kalau jantung dunia itu nggak butuh nyawa Zafran. Yang dibutuhin cuma pola atau cetakan jiwa Zafran yang tulus itu.
Sebagai contoh, sebagai blueprint, buat jantung dunia menyembuhkan dirinya sendiri. Oh, jadi dia selamat. Selamat. Tapi ada konsekuensinya. Dia jadi terikat sama jantung dunia. Jadi penjaga barunya. Semacam tanggung jawab baru yang besar banget. Akhir yang bittersweet ya jatuhnya. Terus resolusinya gimana di bagian epilog? Epilognya ngasih lihat kondisi setahun kemudian. Dunianya mulai pulih pelan-pelan. Pipo jadi ilmuwan terpandang. Gorin dikenang sebagai pahlawan. Dan Eza, adik Zafran, Eza sehat. Ini yang paling penting buat Zafran kan. Akhirnya dia bisa pulang ke desanya dan memenuhi janji lamanya sama Eza. Mendaki puncak elang bareng. akhirnya janji itu terpenuhi. Tapi Zafrannya udah beda ya pasti. Udah beda banget. Dia bukan lagi pemuda desa biasa. Sekarang dia terhubung langsung sama denyut kehidupan dunia itu sendiri. Jadi kalau dirangkum, tema-temanya kuat banget ya di sini. Soal harapan di tengah keputusasaan yang paling gelap sekalipun. Iya, itu kuat banget. Terus kekuatan persahabatan dari orang-orang yang awalnya nggak nyambung. Pengorbanan juga jadi tema sentral. Konsekuensi dari kekuasaan juga disinggung ya lewat sang penyeimbang dan mungkin sejarah Eridorito. Dan makna sembuh yang sebenarnya itu apa? Betul. Semua tema itu dijalin cukup rapi dalam petualangan fantasi ini. Kesimpulannya nih ya, dari bedah naskah Zafran dan Jantung Dunia ini, kita bisa lihat potensi cerita fantasi epik yang solid banget. Ini lebih dari sekedar cari obat atau lawan monster, tapi lebih dalam lagi soal gimana janji personal yang kecil bisa berkembang jadi tanggung jawab sebesar dunia. Dan gimana pengorbanan terbesar itu malah bisa jadi awal dari sesuatu yang baru, bukan akhir. Betul, penutup yang bagus. Dan mungkin ini ninggalin satu pertanyaan menarik ya buat Anda renungkan nanti. Kalau dihadapkan pada pilihan yang rasanya mustahil, apa iya pengorbanan diri itu satu-satunya jalan buat penyembuhan, baik buat dunia atau mungkin buat diri kita sendiri? Dan apa artinya sembuh kalau proses penyembuhan itu justru mengubah siapa diri kita selamanya? Sesuatu untuk dipikirkan mungkin ya dari obrolan kita kali ini.